Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat album misteri. Semoga hari ini Anda sehat selalu dan bahagia. Saya juga berharap semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Video kali ini merupakan episode kedua cerita horor Kutukan Sumpah Pocong Ningrum yang ditulis Mas Prima SP Fardana. Kisahnya berlangsung sepekan setelah Rusmiati, Widowati, dan Palupi terkena kutukan sumpah pocong dan tewas mengerikan. Namun, kutukan yang membunuh ketiga wanita yang memfitnah Ningrum itu membuat mereka menjadi arwah gentayangan yang berambisi melakukan balas dendam dengan meneror warga desa. Bagaimana keseruan cerita yang mencekam dan mengerikan ini? Saksikan kisah penuh intrik, dendam, dan kutukan dalam video ini sampai selesai, tanpa melakukan skip. Sehingga pesan-pesan positif yang terselip dalam alur ceritanya dapat menjadi pengetahuan baru buat para sahabat dalam menjalani proses berbangsa dan bernegara yang kian tidak pasti ini. Dan, selamat menonton. Seminggu telah berlalu sejak peristiwa mengerikan di pemakaman sesepuh desa Karangkedempel. Suasana desa kini diselimuti atmosfer mencekam yang tak kunjung reda. Warga desa hampir selalu terlihat berjalan tergesa-gesa di jalan, menoleh was-was ke kanan dan ke kiri. Sebuah perilaku yang mencerminkan rasa takut akan kemunculan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Pintu-pintu rumah warga pun kini selalu terkunci rapat, meski pada siang hari. Malam itu, Ningrum duduk termenung di beranda rumahnya. Matanya yang indah memandang kosong ke arah jalan desa yang sepi. Meski namanya kini telah bersih dari fitnah sebagai wanita panggilan dan pelakor simpanan seorang pejabat, namun dia merasakan perasaannya belum lega. Dia masih dihantui oleh proses kematian mengerikan yang tiga teman masa kecilnya, yaitu Rusmiati, Widowati, dan Palupi, akibat kutukan sumpah pocong yang dilakukan. Ningrum, suara lembut ibunya membuyarkan lambunannya. Ayo masuk, Duk. Sudah malam. Kamu nanti masuk angin loh, Duk. Ayo masuk. Panggilan ibunya itu ditanggapi Ningrum dengan mengangguk pelan. Lalu bangkit dan mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Tepat saat menutup pintu, Ningrum mendengar suara lolongan panjang anjing liar dari kejauhan yang sangat menyeramkan dan tidak biasanya. Tak pelak lagi, bulu kuduk dan bulu-bulu kecil di kedua tangannya langsung berdiri meremang. Malam semakin larut, Ningrum berbaring di tempat tidur, berusaha memejamkan matanya. Namun, bayangan wajah ketakutan Rusmiati, Widowati, dan Palupi yang mengerikan saat menghembuskan nafas terakhir terus menghantuinya. Tiba-tiba, Ningrum mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Jantung Ningrum berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, dia bangkit dan melangkah ke arah jendela. Perlahan, dia menyibak tirai. Jeritan histeris Ningrum. Wajahnya langsung pucat karena kaget bercampur takut. Dari balik jendela, dia melihat wajah pucat Rusmiati, Widowati, dan Palupi dengan mata melotot menatapnya. Ningrum, tolong kami. Tolonglah kami. Suara-suara mereka terdengar menyesakkan. Kami tersiksa. Maafkan kami. Maafkan sikap kami yang iri dan dengki denganmu. Ningrum jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Dia memejamkan matanya erat-erat berharap yang dilihatnya saat itu hanya sebuah mimpi buruk. Saat memberanikan diri kembali membuka mata, ternyata tiga sosok hantu teman masa kecilnya itu telah lenyap. Pada keesokan paginya, Ningrum menemui Lurah Kertojoyo dan para sesepuh desa di balai desa. Kedatangannya itu untuk menceritakan pengalaman mencengkamnya. Dikunjungi arwah gentayangan Rusmiati, Widowati, dan Palupi. Mendengar cerita mencekam itu, wajah Lurah Kertojoyo dan para sesepuh terlihat memucat. Gawat ini, komentar Mbah Marsidi, salah satu sesepuh desa dengan suara bergetar. Sepertinya arwah Rusmiati, Widowati, dan Palupi tidak tenang dalam kematiannya.
Kita harus melakukan ritual pengusiran roh jahat secepatnya, tambahnya dengan wajah memohon. Malam itu juga seluruh warga berkumpul di balai desa untuk melakukan ritual ruqyah dan pengusiran roh yang dipimpin Modin desa Mbah Suroto dan sesepuh desa Mbah Ganiem yang memiliki kemampuan spiritual tingkat tinggi. Ritual itu digelar dengan membakar arang di tupah yang ditaburi bubuk kemenyan Arab. Selain membaca doa-doa ruqyah yang diajarkan agama Islam, juga membaca mantra-mantra kejawen tolak bala yang diturunkan para leluhur desa. Sementara Ningrum duduk bersilah di tengah lingkaran sebagai mediator ritual. Terlihat tubuhnya gemetar dan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba angin kencang bertiup, api dupa padam seketika. Sesaat kemudian terdengar suara tawa melengking seperti ringkian kuda. Suara itu membuat bulu kuduk warga yang memenuhi balai desa merinding seketika. Percuma kamu semua melakukan ritual tolak bala atas dendam kesumat yang aku bawa. Suara serak itu kembali terdengar. Kami tidak akan pergi sebelum Ningrum menerima hukumannya. Cahaya-cahaya aneh mulai bermunculan di sekeliling balai desa. Warga menjerit ketakutan saat melihat 3 sosok wanita berwajah menyeramkan melayang-layang di udara dengan aroma minyak serimpi yang menyengat hidung. Wajah pucat Rusmiati, Wituwati dan Palupi terlihat menyeringai mengerikan. Mata mereka merah membara yang menunjukkan amarahnya, sementara lidah ketiganya yang bercabang seperti ular terlihat keluar melambai-lambai menebarkan atmosfer ketakutan. Ningrum, mereka berkata serempak, kau harus merasakan penderitaan kami. Kau harus merasakan penderitaan kami. Ningrum sebagai perwira intelijen dengan tegar langsung berdiri di tengah lingkaran yang terbuat dari garam kerosok. Dia menjawab ancaman 3 arwah gentayangan itu dengan suara tegas. Pergilah kamu dari desa ini. Apa yang kamu alami saat ini adalah akibat dari perilakumu yang iri, dengki, berbohong, dan menebarkan fitnah keji. Kematian sengsara yang kamu alami itu adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla, bukan dariku. Namun arwah gentayangan ketiga wanita penuh iri dan dengki itu tidak mengubris. Mereka semakin mendekat. Tangan-tangan pucatnya yang berkuku panjang warna hitam dengan aroma amis darah ular terulur ke arah Ningrum. Para warga berteriak panik yang hampir bersamaan diikuti oleh gerakan mundur menjauhi lingkaran garam yang melindungi Ningrum. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara lantang. Beruntung kamu para arwah gentayangan? Semua menoleh, melihat seorang pria tua dengan jubah putih berdiri di ambang pintu balai desa. Ia mengacungkan tongkat kayu ke arah 3 arwah penasaran itu. Wahai arwah yang tidak tenang, ujar pria tua itu. Kembalilah ke alam kalian, jangan ganggu dunia manusia lagi. Kutukan yang kau derita adalah akibat perilakumu yang melanggar agama, adat, dan budaya. Ketika arwah itu menjerit kesakitan saat cahaya terang berwarna kebiruan yang memancar dari tongkat pria tua itu menghantam ketiganya. Perlahan-lahan sosok ketiganya memudar dihembus angin malam. Ini belum berakhir, Ningrum. Ini belum berakhir, Ningrum. Desis mereka mengancam sebelum lenyap sepenuhnya. Kami akan kembali. Kami pasti akan kembali. Hening sejenak. Lalu para warga mulai bersorak lega. Saat situasi mereda itu, terlihat Ningrum jatuh pingsan di tengah lingkaran ruqyah. Kelelahan secara fisik dan mental. Keesokan harinya, Ningrum terbangun di rumahnya. Dia melihat pria tua berjubah putih itu duduk di samping tempat tidurnya. Bibirnya komat kamit memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan kedua tangan memegang dan membuka lembaran mushaf kitab suci agama Islam itu. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Mohon maaf bila mana berkenan. Siapakah Bapak sebenarnya? Tanya Ningrum dengan santun. Pria tua itu tersenyum. Aku Kiai Sukmajaya. Aku dari Gunung Lawu. Lurah Kertojoyo beberapa hari lalu mengundangku untuk membantu desa ini. Apakah sudah berakhir? Tanya Ningrum penuh harap. Kiai Sukma menggeleng pelan. Belum nak Ningrum. Arwah gentayangan
Dan ketika temanmu itu hanya mundur sementara, mereka pasti akan kembali dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ningrum menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Kau harus menghadapi mereka. Hanya kau yang mampu menghentikan teror ini, jawab Kiai Sukmah dengan suara baritonnya. Tapi, bagaimana caranya? Aku tidak memiliki kemampuan spiritual untuk melawan mereka, Kiai, kata Ningrum dengan sorot mata yang membutuhkan bantuan. Setelah mendengar keluhan itu, Kiai Sukmah menatap Ningrum dalam-dalam. Sesaat kemudian terlihat seolah senyum di bibir keriputnya yang berhias kumis dan janggut putih. Kau sebenarnya punya kekuatan spiritual itu, Nak Ningrum. Hanya saja saat ini masih tertidur. Rasa bersalah dan ketakutanmu adalah senjata mereka. Kau harus mengalahkan mereka. Rasa takutmu kalahkan. Rasa bersalahmu buang. Hanya dengan begitu kau bisa mengalahkan mereka. Ningrum terdiam mencerna kata-kata Kiai Sukmah. Dia tahu pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Melawan arwah penasaran yang haus balas dendam dengan menaklukkan rasa bersalah dan ketakutannya sendiri. Sementara itu di pemakaman desa, 3 nisan bergetar pelan, suara tawa melengking terdengar samar-samar dari dalam tanah. Mereka akan kembali dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Malam kembali merayap di desa Karangkedembel. Angin dingin berhembus, membawa aroma kematian yang mencekam. Ningrum berdiri di depan rumahnya, menatap kegelapan dengan tatapan penuh tekad. Aku siap, bisiknya pada keheningan malam. Kali ini aku tidak akan takut lagi untuk menghadapi kalian bertiga. Minggu-minggu berlalu tanpa gangguan. Ketenangan yang mencurigakan ini justru membuat Ningrum semakin waspada. Dia tahu arwah gentayangan Rusmiati, Witowati, dan Palebi hanya menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya. Setiap malam, Ningrum berlatih dengan Kiai Sukmah. Pria tua itu mengajarinya berbagai doa dan mantra perlindungan, juga beragam teknik menghadapi makhluk astral. Ningrum belajar dengan tekun dan tanpa kenal lelah. Dia bertekad untuk mengakhiri teror ini untuk selamanya. Ingat, Nak Ningrum, ujar Kiai Sukmah suatu malam. Selanjutnya menambahkan, kekuatan terbesarmu ada di dalam dirimu sendiri. Buang rasa bersalahmu dan bunuh rasa ketakutanmu. Itu adalah senjata mereka. Kau harus mengalahkan itu terlebih dahulu dengan membuang rasa bersalah dan membunuh rasa ketakutanmu. Maka kamu akan memenangkan pertarungan ini. Ningrum mengangguk, meski dalam hati masih ragu. Bagaimana mungkin mampu mengalahkan rasa bersalah atas kematian 3 mantan temannya itu? Malam itu bulan purnama berwarna merah darah. Bersinar terang di langit desa Karangkedembel. Memantulkan cahaya kemerahan yang menyeramkan ke seluruh penjuru desa. Angin dingin bertiup perlahan, membawa aroma busuk yang tak bisa dijelaskan. Dedaunan pohon-pohon tua bergetar lembut, menciptakan bayangan-bayangan menari yang seolah-olah membentuk sosok-sosok mengerikan di tanah. Anjing-anjing liar melolong panjang dan menyayat. Suaranya bergema di keheningan malam yang mencekam. Para penduduk desa mengunci rapat pintu dan jendela rumah mereka, takut akan apa yang mungkin mengintai di luar. Bisikan-bisikan tentang kutukan kuno dan arwah penasaran yang gentayangan menyebar dari mulut ke mulut, membuat suasana semakin tegang. Di ujung desa, sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan berdiri menjulang, dengan jendela-jendelanya yang gelap seolah-olah mengawasi desa dengan tatapan jahat. Tak seorang pun berani keluar malam itu, karena mereka tahu bahwa di bawah sinar bulan merah ini,
hal-hal yang tak terkatakan, dan makhluk-makhluk dari dunia lain mungkin sedang berkeliaran, siap menerkam siapa saja yang cukup ceroboh untuk melangkah keluar rumah. Ningrum terbangun oleh suara bisikan yang memanggilnya. Dia bangkit melangkah keluar rumah seperti terhipnotis. Di tengah jalan desa yang sepi, Ningrum melihat 3 sosok melayang turun, yaitu Arwah Rusmiati, Widowati, dan Balupi, dengan mengenakan gaun putih kusam bernoda lumpur. Wajah ketiganya sangat menyeramkan, dan rambut mereka melambai-lambai di tiup angin dengan mata merah membara yang mengerikan. Ningrum, mereka berbisik serempak. Waktunya telah tiba. Waktu kematianmu yang sangat menyakitkan dan menderita. Ningrum menelan ludah, berusaha menguatkan hati. Apa mau kalian? Kenapa kalian tidak bisa pergi dengan tenang? Kami ingin kau merasakan penderitaan yang kami rasakan. Kami ingin kau merasakan rasa malu yang kami rasakan. Desis Rusmiati. Kami ingin kau merasakan sebuah kematian yang menyakitkan dan memalukan. Sebuah kematian yang ditolak alam baka, sambung Widowati. Kami ingin kau mengalami sebuah kematian yang terjebak selamanya di antara dunia kehidupan dan dunia kematian. Balupi mengakhiri dengan suara serak mengerikan. Tiba-tiba ketika arwah gentayangan itu melesat ke arah Ningrum, mereka melancarkan sebuah serangan ganas mematikan yang menyerang 3 titik kematian manusia. Arwah Rusmiati menyerang titik cakra di ubun-ubun kepala. Arwah Widowati menyerang titik kematian pada leher, dan arwah Balupi melakukan serangan ke titik jantung. Melihat serangan ganas yang datang dari 3 sudut itu, Ningrum langsung melakukan reaksi cepat. Kedua tangannya bersedekap di depan dada dengan mengucapkan doa dan mantra perlindungan yang diajarkan Kiai Sukma. Selanjutnya melakukan gerakan membuat lingkaran pelindung diri. Secara tiba-tiba, sebuah perisai cahaya berwarna putih keburian muncul. Cahaya itu menahan serangan ketika arwah gentayangan tersebut, bahkan membuat ketiga serangan itu kembali memukul mundur ketika pemiliknya. Percuma Ningrum, kau tak akan mampu menghadapi serangan kami bertiga, jerit arwah Rusmiati dengan mata merahnya yang melotot. Kau tidak bisa lari selamanya dari kejaran kami. Sengit pun dimulai, memecah kesunyian malam dengan dentuman-dentuman dahsyat. Ningrum dengan tegarnya menghadapi 3 arwah gentayangan yang memancarkan aura kebencian pekat. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan ganas, menciptakan gelombang energi yang menggetarkan udara. Kilatan-kilatan cahaya kebiruan dan merah darah beradu di angkasa, menimbulkan desiran angin yang berseliweran laksana pisau tak kasat mata. Mantra-mantra kuno dilantunkan Ningrum sementara para arwah meraung dengan suara-suara yang tak berasal dari dunia ini. Tanah bergetar, dedaunan rontok dan hewan-hewan malam berlarian ketakutan. Saat memasuki menit ke-30, keringat dingin membasahi dahi Ningrum. Ia menyadari pertarungan sengit di tengah jalan perkampungan itu berpotensi membahayakan rumah-rumah warga yang ada di tepi jalanan desa. Karena itu, secara tiba-tiba dengan gerakan secepat kilat, Ningrum menarik serangannya. Dia membalikkan badan dengan lincah lalu berlari menyusuri jalan desa yang berliku menuju lapangan desa. Ketika arwah penasaran itu murka, merasa dipermainkan, mereka melayang-layang mengejar di belakangnya, melesat pakai asap beracun mengeluarkan jeritan melengking yang membekukan darah. Ningrum berlari sekuat tenaga, napasnya terengah-engah. Sesekali menoleh ke belakang hanya untuk melihat wajah-wajah mengerikan para arwah yang semakin mendekat. Dalam pelarian itu, Ningrum terus merapal doa dan mantra yang diajarkan Kiai Sukma. Cahaya putih kebiruan yang membungkus tubuh Ningrum berkali-kali memercikkan api kebiruan memantulkan serangan 3 arwah gentayangan yang melayang mengejar Ningrum. Rentetan suara dentuman hasil benturan kekuatan jahat dan baik itu tak pelak lagi membangunkan warga desa. Mereka keluar rumah hampir bersamaan lalu menjerit ketakutan melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Mereka melihat Ningrum berlari gesit melewati mereka, dikejar 3 arwah gentayangan berwajah menyeramkan yang melayang-layang di belakangnya. Setiap serangan yang dilakukan ketika arwah itu membentur lingkaran putih kebiruan yang melindungi Ningrum, maka sebuah suara dentuman dahsyat selalu terjadi. Selanjutnya terlihat ketika arwah itu terpental mundur,
Ningrum, teriak Kiai Sukma yang baru muncul. Ingat apa yang kuajarkan. Buang rasa bersalahmu dan taklukkan ketakutanmu. Mendengar teriakan pesan Kiai Sukma itu, Ningrum menghentikan larinya di sebuah lapangan desa yang luas dan jauh dari rumah-rumah warga desa. Dia berbalik menghadap tiga arwah gentayangan yang mengejarnya. Dengan suara bergetar namun penuh tekad dia berkata, Rusmiati, Widowati, dan Balupi, aku minta maaf atas apa yang terjadi pada kalian. Tapi nasib pahitmu itu bukan salahku. Kalian sendiri yang memilih untuk mengalami nasib paling mengerikan itu dengan menyebarkan fitnah atas diriku. Karena itu, aku tidak akan membiarkan rasa bersalah menghantuiku lagi. Ketiga arwah itu terdiam, seolah terkejut mendengar kata-kata Ningrum tersebut. Kalian harus menerima konsekuensi perbuatan kalian sendiri, bentak Ningrum dengan suara yang menggelegar bak geledek. Pergilah dengan tenang, jangan ganggu dunia ini lagi. Tiba-tiba cahaya terang berwarna putih kebiruan pelindung diri. Secara kuat melesat dari telapak tangan Ningrum, melesat menyerang tiga arwah gentayangan yang ada di hadapannya. Kekuatan spiritual Ningrum yang selama ini tertidur akhirnya bangkit sepenuhnya. Melihat pemandangan yang sangat mengejutkan itu, Kiai Sukma tersenyum bangga. Tidak, jerit ketiga arwah itu. Mereka berusaha menyerang Ningrum sekali lagi, tapi kali ini tubuh mereka seperti terbakar saat menyentuh cahaya putih kebiruan yang menyelimuti Ningrum. Dengan kekuatan yang kumiliki, Ningrum berkata lantang, aku mengusir kalian dari dunia ini. Kembali ke alam tempatmu mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan dosa-dosamu di dunia ini. Cahaya terang putih kebiruan yang memancar dari tubuh Ningrum menyelimuti ketiga arwah penasaran itu. Mereka menjerit kesakitan. Tubuh tiga arwah gentayangan berwajah menyeramkan itu mulai hancur menjadi abu. Tidak, kami tidak mau pergi, jerit mereka. Tapi jeritan menyakitkan ketika arwah gentayangan itu sia-sia. Perlahan tapi pasti, sosok mereka mulai lenyap, terurai menjadi butiran cahaya yang menghilang di udara oleh hembusan angin malam. Hening sejenak. Lalu para warga mulai bersorak gembira. Hidup Ningrum, hidup Ningrum, hidup Ningrum, hidup Ningrum. Ningrum jatuh berlutut. Dia kelelahan tapi lega. Kiai Sukma menghampirinya membantu Ningrum berdiri. Kau berhasil nak Ningrum, ujar Kiai Sukma bangga. Kau telah mengalahkan rasa bersalahmu dan berhasil menaklukkan ketakutanmu sendiri. Dengan mengusir arwah gentayangan itu kembali ke alam mereka. Ningrum tersenyum lemah. Apakah sudah benar-benar berakhir, Kiai? Kiai Sukma mengaku. Ya Ningrum. Mereka tidak akan kembali lagi. Desa ini akhirnya bisa tenang. Para warga mengerumuni Ningrum, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas perlakuan mereka selama ini. Lurah Kertojaya pun bahkan berlutut di hadapannya. Ia memohon maaf dan pengampunan atas kebodohan yang dilakukan dengan mempercayai fitnah itu. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya mentari pagi perlahan mengusir kegelapan Malaya mencekam. Ningrum memandang ke arah matahari terbit merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Sudah berakhir, bisiknya pada diri sendiri. Akhirnya aku bisa memulai hidup baru dengan tenang dalam masa cutiku di desa ini. Namun, tanpa Ningrum sadari, sesosok bayangan gelap mengawasinya dari kejauhan. Sosok itu menyeringeh, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam dan mengerikan. Ini baru permulaan Ningrum Maespati. Bisik sosok itu sebelum lenyap dalam kegelapan. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai antara kamu dan aku. Di pemakaman desa, 3 nisan bergetar pelan. Sebuah simbol aneh muncul di permukaan batu nisan. Bercahaya merah darah sebelum lenyap kembali. Sementara di kejauhan, lolongan anjing liar terdengar memecah kesunyian pagi. Amat.